Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim wa sallama tatliman katsira amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya dan yakin kepada Allah, silahkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ayah bunda, bapak ibu, adik kakak, kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih dalam keadaan mampu dan bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selaku umat akhir zaman terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab suci yang luar biasa mulianya, serta di dalam Al-Qur'an seluruh kitab-kitab terdahulu, seluruh suhuf-suhuf zaman dulu tercantum dan terdapat di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Bapak, ibu, ayah, bunda, adik, kakak dimanapun berada, perkenankan saya pada saat ini untuk memberikan satu penjelasan tentang fadilah dan manfaat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat satu saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat untuk kita 10 selawat. Dan apabila kita selaku umat Islam, mau laki mau perempuan, mau anak kecil maupun dewasa, apabila kita membaca salawat,
mewiridkan salawat, mengistiqomahkan untuk membaca salawat pagi, petang, sore, malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin semua bacaan-bacaan salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika kita bersalawat tapi tidak khusyuk? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala terima? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima salawat-salawat di antara kita walaupun kita dalam keadaan tidak khusyuk. Lalu bagaimana ketika kita dalam keadaan tidak berwudu, kemudian kita berselawat, membacakan selawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW? Di situ juga ada kepastian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima bacaan-bacaan salawat dikala kita membaca salawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW walaupun kita dalam keadaan tidak berwudu. Bahkan pernah di dalam satu penjelasan ulama, saya pernah membacanya bahwa dikala kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi pada saat itu ada riaknya, ada sam'ahnya, pingin dilihat, pingin didengar, karena bacaan salawatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima salawat kita. Hadirin, perlu kita ketahui bahwa kalau kita sholat, pingin dilihat orang, pingin dipuji orang, pingin disanjung orang, Allah Subhanahu wa ta'ala menolak sholat kita. Begitupun ketika kita bersodakoh, mengimpakkan harta kita di jalan Allah, mengimpakkan harta kita kepada orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu. Nah, pada saat itu kita pingin disanjung, pingin dipuji, pingin dilihat orang, maka sodakoh dan impak kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, salawat adalah satu amalan yang ringan, satu amalan yang tidak memberatkan, satu amalan yang gampang untuk kita baca, untuk kita wiridkan, serta kita rutinkan dimanapun saja. Di dalam kamar, di atas motor, di kamar sekolah, di dalam kelas, dimanapun berada, kita selalu membaca salawat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima bacaan-bacaan salawat kita. Tetapi ketika kita beribadah, melakukan ibadah haji, kita pergi ke Mekah, kita daftar, kita banyak menghabiskan uang, kita banyak berkorban untuk sampai ke kota Mekah. Akan tetapi niat kita bukan karena Allah, niat kita supaya dilihat orang, niat kita supaya disanjung orang, maka haji kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan salawat. Salawat ini adalah dijamin dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, ayah bunda, bapak ibu, adik kakak dimanapun berada, sekiranya ilmu kita sedikit, sekiranya ilmu kita pas-pasan, sekiranya kita tidak sampai tamat SD, apalagi tamat SMP, apalagi tamat SMA, kemudian ilmu kita sedikit, ilmu kita rendah, jangan putus asa, jangan putus asa, jangan rendah hati. Sesungguhnya ada satu amalan yang luar biasa, walaupun sedikit, walaupun sederhana, walaupun enteng, yaitu apa? Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mana contohnya hadirin bacaan salawat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, rumah tangga kita disinari dengan cahaya sholawat, anak-anak kita diberkahi, serta diberikan pemahaman ilmu agama yang mendalam dan luas apabila kita selaku orang tua selalu dan selalu membaca salawat dengan niat untuk memberikan manfaatnya, fadilahnya kepada anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita membaca salawat, maka bisa dengan salawat yang kita baca, yang kita wiridkan, yang kita rutinkan, kita langsung bisa berguru kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ribuan tahun jarak kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bertatap muka, tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya. Akan tetapi dikala kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu bisa menjadikan asbab atau perantara kita langsung berguru kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, jangan pernah perhitungkan selawat-selawat yang kita baca, maka pelan-pelan insya Allah nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menanamkan ilmu serta akhlak yang mulia pada diri kita yang selalu istiqomah dan selalu rutin untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita memiliki dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa besar, dosa-dosa yang sudah lama kita lakukan. Apakah dosa kita kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada sesama manusia, atau dosa-dosa kepada orang yang sudah tidak kita ingat lagi siapa mereka. Maka dengan secara rutin membaca selawat, istiqomah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan berselawat dosa, salah dan kekhilapan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku dimanapun berada, kalau sekiranya kita memiliki dosa, kita memiliki kesalahan, kita memiliki kekhilapan, kita pernah bermaksiat yang tidak bisa kita hitung, jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, akan memaafkan kita, akan menghapus segala dosa kita apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ayah bunda adik kakak dimanapun berada, kalau hari ini hati kita tidak tenang, situasi dan kondisi kita tidak aman, pikiran-pikiran kita tidak jernih dan tidak tenang, maka mulai saat ini bacalah salawat. Maka
pasti dan pasti yakin dengan izin Allah segala persoalan yang ada menimpa kita, yang membuat hati kita bersedih, pikiran kita tidak jernih, maka insya Allah dengan asbab bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hati kita akan menjadi tenang, tentram, aman, dan damai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersalawat juga akan bisa mendatangkan rizki yang jauh. Rizki yang sedikit akan menjadi banyak. Rizki yang jauh akan menjadi dekat. Rizki yang tidak mungkin Allah berikan kepada kita, tapi dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka semua penjuru rezeki akan mendatangi kita. Oleh karena itu, percayalah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi segala hajat kita di dunia maupun di akhirat dengan perantara sholawat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya ada di antara kita punya anak remaja, punya anak remaji, yang kalau kita kasih tahu mereka, nah jangan berbuat yang seperti ini, nah jangan kau keluyuran, nah jangan kau keluar malam, akan tetapi mereka membantah perintah kita, mereka menolak permintaan kita, maka hadirin, bahwa dikala anak-anak kita tidur, bacakanlah sholawat. Bacakanlah sholawat sambil kita mohon, ya Allah, jadikanlah anak-anak saya menjadi anak-anak yang berakhlak mulia seperti akhlaknya Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah anak saya supaya menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas seperti para alim ulama terdahulu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya berguna untuk agamanya, untuk bangsanya, untuk negaranya, bahkan berguna untuk kami sekeluarga, supaya anak-anak kami ini benar-benar bermanfaat di dunia sampai akhirat. Maka insya Allah yakin bahwa dengan membaca salawat, anak-anak kita yang tadinya tidak pintar, tidak pandai, tidak cerdas, Allah akan mencerdaskan anak kita. Apabila anak-anak kita akhlaknya buruk, akhlaknya tidak bagus, akhlaknya tidak mulia, maka dengan berselawat, terus berselawat dengan meniatkan untuk anak kita supaya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berubah menjadi anak-anak yang lebih baik, serta anak-anak yang lebih soleh, anak-anak yang solehah. Bahkan doakan anak-anak kita supaya menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi saudara-saudaraku, ayah bunda, adik kakak, dimanapun berada, sekiranya kita punya hajat yang sangat penting, sekiranya kita punya masalah yang sangat berat, sekiranya kita punya musuh-musuh yang mengancam, sekiranya kita punya persoalan-persoalan yang berat dan sulit sekali dipecahkan persoalan itu, maka hadirlah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, ayah bunda, adik kakak dimanapun berada. Singkatnya, sholawat ini adalah senjata bagi umat Islam dimanapun berada. Kalau ada di luar sana ada umat Islam dizolimi oleh siapapun, disakiti oleh siapapun, diancam nyawanya, direbut hartanya, dirampas haknya, ditipu hartanya, maka mulai saat sekarang ini berselawatlah, berselawatlah, berselawatlah. Maka insya Allah dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu, akan menolong. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Agung, dan sangat mampu untuk membantu dan menolong hambanya. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun permohonan kita, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik buat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan saya yang terakhir, bahwa dikala kita duduk-duduk di rumah, tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan, maka mulai saat sekarang ini, mari kita berselawat. Mari kita berselawat. Mari kita berselawat. Karena insya Allah dengan berselawat yang belum punya anak keturunan akan diberikan oleh Allah SWT. Dengan berselawat orang-orang yang kesulitan rizki, Allah SWT akan datangkan rizki. Dengan berselawat orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pekerjaan. Dengan berselawat orang-orang yang sakitnya lama, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan secepat mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan karena Allah Maha Kuasa, karena Allah Maha Tahu, karena Allah Maha Melihat, dan Allah Maha Mengetahui. Sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba yang hina, hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang miskin, serta hamba-hamba yang tidak berdaya. Maka muliakanlah diri kita dengan membaca salawat. Kayakanlah diri kita dengan membaca salawat. Serta angkat derajat kita di dunia sampai akhirat dengan membaca salawat. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk semua orang-orang yang mendengarkan video saya kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa di dunia serta berjumpa di akhirat, serta kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu wajar, karena saya ini adalah hamba Allah yang hina, hamba Allah yang dhaif,
serta hamba Allah yang tidak tahu apa-apa. Kalau ada sekiranya ada kebenaran, maka nyata dan fakta bahwa kebenaran yang ada adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.